Nah, sebelum engkau kalau dapat sesuatu, engkau senang kalau sesuatu itu juga ada di tangan saudaramu. Jadi ketika Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi dapat kitab ini, loh, bagus. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Maka dia share. Dan saya dapat buku ini. Ketika saya baca, bagus sekali untuk bekal kita menghadapi nisfu Sya'ban. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Kita share. Jamaah juga yang ketika mendapatkan ilmu ini, bagus. Kita share ke kawan-kawan. Niatnya hanya untuk berbagi. Lalu kemudian di dalamnya banyak hadis dhaif. Nah, ini nanti kalau udah cerita dekat-dekat nisfu Sya'ban, perhatikanlah. Itu hadisnya dhaif, itu hadisnya dhaif. Kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi, ada 3 ulama yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu ijma' ulama. Tidak ada ikhtilaf ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ijma', konsensus, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Siapa di antara ulama itu yang berkata demikian? Pertama, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dikutip oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif fi Ahkamil Hadits Dhaif. Yang kedua, Syekh Ali Al-Qari. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan imam mazhab Syafi'i ahli hadis yang bernama Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300,000 hadis, 300,000 hadis. Al-Hafiz, kalau sudah disebut waqala Al-Hafiz, berkata Imam Al-Hafiz, itu yang dimaksud itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqala Hujjatul Islam, kalau sudah disebut Hujjatul Islam, berarti Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Wa qala Al-Hafiz, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, 3. Pertama, muttafaqun alaih. Sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis itu tidak dhaif jiddan. Kalau hadisnya dhaif jiddan, apa itu hadis dhaif jiddan? Periwayatnya muttaham bil kadhib atau fuhsyul ghalat, banyak tertuduh berdusta. Dia tidak pendusta, dalam hadis dia tidak pendusta, di luar itu dia tertuduh. Kalau ada periwayat hadis begitu, maka hadis itu dhaif jiddan, tidak bisa dipakai. 2, syaratnya ayyakuna mundarijan tahta aslin am, bahwa ada hadis sahih yang menjadi payung hukumnya. Ada hadis sahih, lalu kemudian di bawahnya itu ada hadis-hadis dhaif, bernaung di bawah hadis sahih, itu bisa dipakai. Apakah hadis-hadis dhaif tentang malam nisfu Sya'ban ini bernaung di bawah hadis sahih? Ya, ada hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Dan yang mensahihkannya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti kita bahas di sini. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi menyebutkan itu. Lalu kemudian yang ketiga, alla yu'taqad 'inda al-'amali bihi thubutuhu. Ketika beramal, mengamalkannya, maka tidak berkeyakinan thubut, kekuatannya. Bukan di situ letak kekuatannya. Itu hanya sebagai bunga-bunganya saja, tambahannya saja. Tapi kekuatannya adalah pada hadis sahih yang menjadi payungnya. Jadi jangan ragu tentang beramal dengan hadis dhaif. Ini kalau cukup syarat. Dan Imam As-Suyuti menetapkan 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah aqidah. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum halal haram. Menetapkan yang halal, menetapkan yang haram itu mesti hadis sahih. Tak boleh dhaif. Yang ketiga, bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Karena periwayatnya kadzab, maudhu, hadis palsu. Yang kelima, fi fadhail a'mal, motivasi beramal.
Ya nggak apa-apa, kata ulama.